Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pemahaman atau apa yang akan kita pahami hari ini, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sampai sekarang kita masih bisa bertemu kembali. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas atau mengulas apakah itu air Zam-Zam. Teman-teman, apakah ada yang tahu apakah itu air Zam-Zam? Air Zam-Zam biasanya kalau orang pulang dari umroh atau pulang dari haji pasti membawa oleh-oleh. Selain kurma, biasanya membawa buah tangan yang bernama buah kurma. Tapi selain buah kurma, biasanya orang yang setelah umroh dan setelah haji, mereka pulang ke Indonesia biasanya membawa oleh-oleh yang berupa air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang suci. Banyak sekali khasiat dari air Zam-Zam. Salah satunya yaitu bisa menghilangkan penyakit, dan jika ada orang yang haus, maka ketika minum air Zam-Zam, hausnya juga akan hilang. Banyak sekali khasiatnya, ya juga bisa menghilangkan penyakit dan lain-lain. Teman-teman, mari kita mengenali air Zam-Zam lebih mendalam ya. Sebenarnya air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu dahulu kala pada waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu asal mulanya tanah Mekah adalah padang pasir yang sangat tandus atau panas sekali. Padang pasir yang sangat tandus, tidak ada penduduk sama sekali. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bertempat tinggal di Palestina, beliau memiliki seorang putra yang baru lahir dari seorang istri beliau yang bernama Siti Hajar.
Akan tetapi tidak lama dari kelahiran putranya, beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Ibrahim ini berhijrah ke jurang tanah Hijaz beserta Siti Hajar dan putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil dengan hanya meninggalkan kurma 1 karung untuk makan mereka. Pada suatu ketika 1 karung kurma itu tidak cukup atau persediaan makanan mereka habis. Apalagi Nabi Ismail kecil itu masih bayi dan terlihat kehausan. Lalu Nabi Ismail itu meronta-ronta, menangis seperti bayi biasanya yang kehausan, menangis terus-terusan. Dan hati seorang ibu pasti rasanya sangat sedih melihat sang buah hatinya kehausan. Maka Siti Hajar sebagai seorang ibu, beliau pergi lari dari Gunung Safa ke Gunung Marwah berkali-kali, berharap bisa menemukan orang yang mempunyai air. Siti Hajar pergi dari Safa ke Marwah itu 7 kali, bolak-balik 7 kali, dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, untuk mencari orang yang mempunyai air. Akan tetapi karena khawatir dengan keselamatan Ismail, maka Siti Hajar pun kembali ke putranya yang sangat kehausan tersebut. Setelah Siti Hajar itu mendatangi Ismail, lalu pergi lagi untuk mencari air, terus kembali lagi ke Ismail, dan terus bolak-balik dari Safa ke Marwah sampai dengan 7 kali. Teman-teman, ketika Siti Hajar ini setelah bolak-balik dari Safa ke Marwah itu mencari air, tiba-tiba saja Siti Hajar melihat kepada Nabi Ismail. Di samping Nabi Ismail itu terlihat ada sumber air yang sangat deras pancarannya. Ternyata itu adalah salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, yang bisa kita ambil dari cerita air Zam-Zam tersebut adalah hati seorang ibu tidak akan pernah tega untuk meninggalkan anaknya, karena
ibu adalah orang yang sangat-sangat sayang sekali kepada anaknya. Ketika melihat anaknya kehausan, pasti beliau tidak akan tega. Meskipun nyawa taruhannya ketika melahirkan bayi tersebut, tapi tidak akan terbayarkan. Maka dari itu, teman-teman, sayangilah ibu kita dan jangan pernah membuatnya sakit hati. Dan air Zam-Zam adalah air yang sangat jernih, suci. Ada yang bilang air ini sumbernya langsung dari surga. Ya teman-teman, sedikit situ saja. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi tentang air Zam-Zam, karena mungkin ada yang belum paham. Boleh bertanya di kolom komentar. Dan saya adalah manusia biasa, kita adalah manusia biasa. Jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari segi perkataan atau ilmu saya yang sebatas ini. Mungkin ada komentar, boleh kalian berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.